kita baru umur 20 tahun. So, ini ada lilin 2 menandakan 20 tahun. Gemes banget. So, kita akan membuat testimoni umur 20 tahun. Happy birthday to me. Happy birthday. Ini aku ada ini donat. Ini adalah dari teman-temanku. Mereka memberiku donat. Hai. Make a wish. Mungkin kita harus make a wish. Oke. Amin. Yeay. Tapi kita mau sambil cerita. Ya. Gak apa-apa lah ya. Kita sambil nyalain lampu. Kita sambil cerita-cerita. Testimoni 20 tahun. Tapi sambil kita bercerita, kita menghabiskan ini. Sebenarnya ini kebanyakan sih. Untuk hitungannya ini jam berapa? Jam 11. Tapi nggak apa-apa. Kita sambil cerita-cerita seperti itu. Kita ditemani lilin juga. Oke. Yang pertama, kita akan mencicipi rasa. Ini taro bukan sih? Ya. Taro sama Oreo. Kita akan mulai dari cerita jam 12 malam. So, jam 12 malam tadi aku bangun. And aku ingin melihat apakah ada yang mengingat dan apakah bakalan ada yang ngeposting. Dan ya, aku memang terbangun jam 12 tepat, tapi aku cuman berdoa aja, terima kasih Tuhan Yesus buat umur 20 tahun. Dan sebelumnya memang sebelum jam 12 malam itu aku sempat ngomong bicara atau self talk positif sih di mirror dan mengambil refleksi diri, kayak say goodbye to my 19 and say hello to my 20s. Aku cuma berdoa, ya habis itu aku ketiduran. Nah, setelah jam 4 aku bangun lagi. Jam 4 atau ke jam 5. Ya pokoknya belum ada jam 5 lewat lah. Jam 4:30. Aku bangun. Dan ya memang belum ada yang mengucapkan. Entah tidak ada yang mengingat atau memang I'm not more important. Tapi itu tergantung mindset sih, kayak seberapa besar kamu berharap akan seberapa besar ekspektasi kamu terhadap orang, dan sebesar itulah kekecewaan maupun kebahagiaan yang bakal kamu dapatkan. Contohnya kamu mengharapkan kamu bakal mendapatkan kue yang gede, kamu mendapatkan paket bunga yang besar, kamu bakal mendapatkan hadiah yang banyak. Nah, ketika contohnya itu beneran ada, maka kebahagiaan kamu akan berlipat ganda. Tetapi sebaliknya, bila kamu tidak mendapatkannya sama sekali, maka sebesar itu juga kekecewaan yang kamu dapatkan. So, memang sih di awal tuh aku memang kayak ya udahlah, ini bakal nggak ada yang ngucapin. Dan ternyata yang ngucapin pertama adalah my beloved sister, kakak Joyce. So aku berterima kasih banget karena ya she's remember, dia kan kerja jam 7 ya, 7 pagi. Nah dia ngucapinnya jam 5 di sana, berarti jam 6. Ya berarti dia ucapinnya itu sambil dia berangkat kerja gitu. Dan kita akan baca apa yang dia bilang. Tuh sumpah aku sambil nangis sih bacanya. Dari pagi jam 12 aku udah nangis tuh. Nangisnya itu karena gak tahu ekspektasiku atau
Karena ya setiap tahun itu aku pasti adalah orang yang pertama yang paling excited untuk posting story, apalagi itu jam 12 malam. Itu biasanya aku edit video dulu, aku edit foto dulu, dan aku posting di semua media sosial. Kemudian diikuti oleh beberapa ucapan dari teman-teman dan beberapa postingan juga yang akan aku repost. Tapi kemarin terus malam itu memang benar-benar I wanna see this is my 20, I wanna see seberapa penting dan seberapa ingatkah teman-teman atau orang-orang yang tersayang kepada ulang tahunku, dan seberapa ingatkah mereka terhadapku, seperti itu. Dan ya boom, hanya beberapa. Dan itu menunjukkan bahwasanya tidak semua orang menganggap kamu penting dan tidak semua orang penting untuk kamu. Dan satu hal lagi, kamu tidak dapat berharap kepada orang. Contohnya ketika kamu memberikan sesuatu kepada dia, dia akan memberikan sesuatu kembali kepadamu. Tapi memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya ketika kita sudah memberikan effort lebih kepada seseorang, apalagi itu adalah hari spesialnya, kita memberikan kita sambil nyanyi-nyanyi kepada beliau, kita contohnya ngasih kata-kata yang panjang, kita edit video semaksimal mungkin di CapCut atau edit foto sebanyak mungkin di aplikasi-aplikasi, dan ya mungkin kita mengirim beliau ke dia. Nah, ketika kita ultah, dia tidak melakukannya, dan itu merupakan salah satu hal yang agak gimana gitu, karena ya it makes sense. Aku ini temanmu apa enggak gitu, aku ini penting buat kamu apa enggak, karena aku menganggap kamu penting ataupun aku udah effort sama kamu gitu. Dan balik lagi, when you remember my important date, my important of me, I will make you more important. Seperti itu. Dan oke, kita akan baca kata-kata dari kakakku jam 5:13. Happy birthday my sister, semoga panjang umur dan sehat selalu, semoga harinya sama istimewanya denganmu, semoga dipenuhi dengan kebahagiaan dan kenangan indah. Adikku tersayang, aku tidak bisa melupakan hari di mana kamu dilahirkan. Terima kasih telah menjadi adik yang penuh kasih bagiku. Kamu sangat menyenangkan. She said fun. Kan menangis lagi. Aku rasa udah cukup tangisan buat hari ini. Bukan tangisan sedih, ya sedih bercampur bahagia sih. Once more, I say happy birthday, God bless you more. Dan karena ini adalah orang yang pertama mengucapkannya, it means a lot for me. Itu sangat membuatku sangat tersentuh dan itu membuatku sangat senang karena she's my family, she's my sister, and she's my happiness. So, langkah pertama yang aku pikirkan adalah tidak ada yang keluargamu tidak akan melupakanmu. Keluarga adalah yang paling pertama dan prioritas. So, ketika kamu adalah suatu hal yang sangat disayangkan ketika kamu sudah merantau, tetapi kamu malah main-main. Karena kakakmu sudah berjuang di sana, kamu juga harusnya berjuang di sini. Dan ya, memang aku sedang berjuang, kita sama-sama berjuang untuk membahagiakan kedua orang tua kita, untuk membanggakan kedua orang tua kita, dan I'll make you proud, mom and dad. Tunggu saja. Kemudian yang kedua, itu adalah ucapan dari Natalia, disusuli Natalia Pakpahan. Dia adalah temanku SMP. Dia memang pendiam, cuman dia adalah she's a good people karena dia tuh loyal dan she's beautiful. Set 6 dia ngirim, happy birthday Fer, semoga panjang umur selalu dan semoga apa yang kamu impikan tercapai, God bless you, amin. Terima kasih buat doa baiknya. Kayak yo bro, aku kemarin memang aku lupa ngucapin, tapi aku ingat dia ulang tahun bulan 12 tanggal 28. Karena she's my close friend. Dan ya balik lagi, ketika kamu mengingat hari pentingku, aku akan mengingatmu lebih penting, seperti itu. Terus aku bilang, terima kasih, God bless you more, terharu kamu ingat ternyata. Terus dia bilang, aku ada catatan khusus untuk itu. Dan secara tidak langsung kayak she make me special, so I'll make you more special, like that. Ini bukannya bukan gimana atau ini merupakan politik balas budi, tetapi balik lagi,
semua orang pasti ingin diingat dan semua orang pasti ingin merasa spesial satu hari dalam satu tahun. Dan ya, kita memang tidak bisa mengharapkan kebahagiaan dari kebahagiaan kita orang lain yang buat, akan tetapi kita dapat menciptakan kebahagiaan kita sendiri dengan cara kita sendiri. Ya mungkin habis ini aku bakal buat banyak story, nyimpan story dan banyak cedak-ceduk ya, ya karena itu memang membuat aku bahagia seperti itu, dan itu membuat aku kayak ya udah, ini Instagram aku dan ini kehidupan aku, ini hari aku, dan gak ada salahnya nyepam. Kalau kamu merasa terganggu ya udah jangan lihat, sesimpel itu. So kayak ini kan nggak ada ya penyimpananku, kayak harusnya aku lebih banyak mengedit video di Cap gitu. Kemudian siapa lagi yang menyusul? Ini sih yang membuat aku tadi jam 10 ayah dan mama mengirimi aku pesan di mana, di WhatsApp. Itu adalah orang ketiga. Dia bilang begini, jam 10:30. Selamat ulang tahun ya Fer, semoga panjang umur dan sehat selalu. Ingat ko ormuna, hodo inang tapuknya hati-hati ki, hodo inang tapuk ni pusuki. Itu artinya kaulah boru. Kalau boru itu dalam bahasa Indonesianya adalah kau adalah putriku, kamu adalah tapuk. Maaf aku kurang pandai untuk mentranslate-nya ke Indonesia ya. Pokoknya kamu adalah segalanya bagiku. Kamu adalah buah hatiku, seperti itu. Dan siapa coba yang gak terharu dikirimi pesan seperti itu, kayak you remember me, kan sedih lagi. Mungkin ini karena peralihan ya dari 19 sampai 20, kayak sedikit tauci lah. Bukan tauci sih, lebih kepada memang hatiku selembut itu. Jadi kalau baca sesuatu itu kayak langsung terharu seperti itu, dan sesuatu yang sedih kayak langsung terharu. Tapi karena memang ya udah, itu adalah sifatku, di samping aku memang merasa nyaman, tapi memang dan habis itu memang menyusul sih di Facebook ini sih yang kayak nggak expect gitu, karena ya aku kan memang jarang aktif di Facebook ya, tapi biasanya di Facebook itu ada pemberitahuan selamat ulang tahun gitu-gitu. Cuman karena aku pakai Facebook Lite ya, aku nggak bisa lihat siapa yang berulang tahun hari ini, besok, terus terusnya. Tapi yang paling membuatku speechless adalah ketika mereka mengingat gitu loh. Dan ternyata aku di call jam 11, katanya bahwasanya yang posting itu adalah mamaku, tapi atas nama bapakku, Facebook bapak. Dia bilang gini, ini lihat nggak? Nah, selamat ulang tahun Madia Boru, semoga panjang umur dan sehat selalu. Kayak gemes banget coba bapak-bapak yang ngirim ke lini masa aku ke Facebook aku, kayak you are so good and you remember me. Dan balik lagi kayak your family is number one, and aku rasa kalau kamu merasa kekosongan itu adalah karena kekosongan dari orang tersayang kamu gitu. So tauci lagi-lagi, dan I'm so happy karena diucapin di Facebook, di DM juga di Facebook, dan rangkaian kata-kata ini memang aku adalah pribadi yang menyukai love language for affirmation. Jadi seberapa banyak ketikan dan seberapa banyak ucapan yang kalian katakan melalui kata-kata itu kayak bisa membuatku terharu lah, karena ya memang aku adalah suka merangkai kata gitu. Jadi kata-kata yang aku baca, kata-kata yang terlontar melalui ketikan itu ya bisa masuk dalam hatiku. Kemudian disusul oleh adik sepupu aku, Sirus, HBD, Kak Vera, GBku gitu. Dan disusul yang lain-lainnya. Ya pada kesimpulannya, 3 hal ini, 3 orang ini adalah orang yang terpenting dan telah memenangkan hatiku di ulang tahun ke-20 ini. Karena mereka mengingat dan ya nggak ngeposting sih, setidaknya mereka mengingat sebelum aku posting gitu. I love you, terima kasih sudah mengingat hari pentingku. Kayak mungkin aku bakal
meniru Lia kali ya, kayak mengingat tutup hari penting orang tersayang kan. Siapa sih yang gak bahagia dirayain ulang tahunnya gitu loh. Tapi aku harap aku terbiasa sih kayak nggak mengharapkan orang lain. Kalau mau post ya udah post aja, kalau nggak ada yang ingat ya udah nggak ada yang ingat. Tapi suatu hal yang mungkin nggak bakal terbiasa itu dari keluarga, karena keluarga adalah hal yang paling krusial dan paling penting bagi kita. Seperti itu. So, selamat ulang tahun Vera ke-20. Dan ya, selamat menjalani quarter life crisis. Semoga kamu kuat. Ingat, kamu kesini merantau bukan untuk main-main, bukan untuk berteman boleh, tapi untuk hal-hal yang mengikuti tren dating is not important again. Remember, kamu datang ke sini untuk menyelesaikan studi kamu, mendapatkan uang dan membahagiakan kedua orang tua kamu, dan ya gelar loh, bukan gitu, lebih powerful dari segalanya gitu. Ketika mereka excited kepadamu, ketika mereka selalu menanyakan kabarmu, ketika mereka selalu menyediakan apapun yang kamu perlukan, ketika kamu juga mengingat dia, kan kita liput. Ya nggak apa-apa berteman sama banyak orang, tapi ya udah bodo amat lah sama mereka. Yang penting kamu ingat apa tujuan kamu di sini dan apa sumber kebahagiaan kamu. Bahwasanya sumber kebahagiaan kamu bukanlah orang lain, melainkan diri kamu sendiri. So, tetap jadi manusia yang positif vibes dan manusia yang ceria. Nggak apa-apa sesekali kamu tidak terlalu sering untuk ceria, karena capek juga anjir kalau ceria gitu. Tapi memang sih kalau ceria itu ketika kamu sudah menghilangkan beban dan ketika memang ada sesuatu kebahagiaan yang terpancar, itu memang benar-benar terpancar auranya. Ketika memang pikiran kamu itu plong seperti itu. So, selamat menyebarkan virus bahagia dan ya tetap aja ramah, karena itu bisa membuka relasi seperti itu. Akan tetapi untuk orang-orang tertentu aku bakal memaafkan, dan aku bakal memaafkan diriku di masa lalu yang belum mencapai apa-apa, dan mari kita mengejarnya di umur 20 ini. Gak apa-apa kita maraton setiap hari, gak apa-apa kita lari dan selalu berbenah diri, daripada kita selalu stuck di sini dan kita tidak menghasilkan apa-apa. Maka daripada itu, yang lain-lain ini nantilah aku balas ya. Tapi memang sih ada beberapa hal yang kata-katanya itu panjang dan I love that, seperti itu. Tapi ya balik lagi, mereka mengatakan itu ketika aku sudah mempostingnya seperti itu. Dan ya, terima kasih yang sudah mengucapkan happy birthday, dan terima kasih buat doa-doa baiknya. Semoga doa baik tersebut kembali kepada kalian dan Tuhan Yesus memberkati. Apalagi yang harus kita bahas? Ya, ini udah menit 18, karena hari ini 18 Maret 2004. So, kita sudah berumur 20 tahun walaupun muka dan kepalanya nggak seperti 20. Padahal aku pakai dress karena ini adalah hari spesialku dan aku menganggapnya spesial karena aku adalah orang spesial, maka aku membuatnya spesial. Aku menggunakan gaun yang spesial. Tadi aku pakai makeup sih, cuman ini karena udah agak malaman dan kita tidak boleh menggunakan makeup untuk malam, jadi aku cuma skincarean aja tadi. Ya udah, ini my skin barrier. Dan ya, aku mau cerita hari ini. Jadi karena udah selesai lah drama nangis-nangis itu jam sampai jam 10 itu, ketika aku nyari makan, ayah nelfon kan dari ladang, dan ya itu membuatku kayak ya udah. Terus abis itu aku nyari makan kan, nah ternyata tempat makannya itu tutup. Nah setelah tutup, ya udah aku balik walaupun kepanasan itu aku pakai kardi di atas. Ada di belakang kayak manggil Vera katanya. Ternyata siapa coba? Teman-teman aku. Ini 3 orang. Temennya ada sih satu lagi nggak tahu di rumah. Jauh sih dia. Pokoknya ada Grace, ada Yanti, ada Stay. Buat tim mereka ini, dan kayak nggak nyangka banget gitu loh. So kita bopat, kita masuk ke kosan dan mereka bawa aku ini. Walaupun nggak habis sih, tapi bakal aku habisin, dan thank you so much. Sesenang itu loh, kayak nggak apa-apa kali aku nangis sebentar, tapi di mute bisa nggak?
Kayak sesenang itu loh kalau kamu yang gak penting dan kamu spesial gitu. Kayak mereka juga salah satu orang yang aku anggap keluarga perantauan ini seperti itu. Mereka mengingat sebelum aku membuat postingan. So I'll make sure dan memang adalah my near friends and my special people. Oke, so lanjut. Aku beli lauk, lanjut, terus kita makan dulu, terus kita menghabiskan ini. Aku kasih mereka satu-satu, yang mereka nggak mau lagi. Aduh, nggak habis kok, kenyang banget. Terus habis itu Grace kuis, stay pulang, terus Yanti juga ada kegiatan. Ya walaupun sebentar sih, kayak cuma 1 jam aja, tapi itu it makes me happy. Terus habis itu kan aku mau kelas nih jam 1. Nah, mau kelas jam 1. Tiba-tiba ada yang ngechat aku, temen satu gereja. Dia minta tolong karena dia diare dan diare, terus ya pokoknya dia tuh mau mati lah. Katanya tuh jangan, makanya aku nyampe kosannya, aku menolong dia, padahal aku zoom ya, nggak apa-apa lah ya, ada nyawa seseorang yang harus diselamatkan ya, walaupun aku nyambi sama kuliah gitu loh, karena kebetulan juga ini bulan puasa kan, jadi kuliah kami itu online seperti itu. Dan habis itu ya udah, aku bawa dia ke klinik yang di Raja Basa, Kosasi namanya. Kita di sana sampai jam berapa coba? Jam 8. Aku baru balik ke kosan lagi jam 8. Jadi setengah hari aku habiskan untuk volunteer untuk ngebantu dia. Ya kayak ya udahlah, menyelamatkan nyawa seseorang itu lebih penting seperti itu. Dan semoga dia cepat sembuh seperti itu. Cuman kayak nggak apa-apa, aku senang kok membantu orang, dan aku juga bertemu banyak orang, dan aku melihat beberapa hal yang harus aku syukuri. Aku masih dapat hidup dan aku masih diberi kesehatan. Yang paling penting kata mama adalah banyak-banyak makan dan apa ya, kalau buat diriku sendiri yang paling utama itu jangan banyak rebahan sih. Kayak you're 20 bro, kamu harus produktif, kamu harus berprestasi, dan ayo mari mengejar hal-hal yang membanggakan dan need for achievement seperti itu. Dan setelah aku melakukan volunteer tadi, aku ketemu sama teman-teman beliau, dan ternyata beliau ini memiliki banyak teman seperti itu. Tapi mungkin memang ini adalah hariku untuk membantu orang, dan I'm happy for doing that, walaupun sedikit lelah dan waktuku habis ke situ. Bukan itu yang menjadi esensinya. Tapi ada yang bilang kamu memiliki sifat keibuan. Ya gimana, orang namanya juga nolong seperti itu. Aku mengerahkan semua yang aku punya gitu. Dan ya, aku nyampe, ya udah aku balik kosan, dan here I am. Aku sudah sejauh ini seperti itu. Tetaplah awet muda dan tetaplah mencapai segala sesuatu. Satu sih wishku, banyak duit. Cerita ya, ayo. 23 menit. Seru banget ya cerita-cerita. Kamu, aku sambil menghabiskan donat ya, soalnya ini donat yang dibeli teman-teman. Jadi harus kita habiskan, tidak boleh membuang-buang. Apa kita baca satu-satu ya? Boleh sih. Ya pokoknya di Facebook itu yang ngasih ucapan bapak, adik sepupu, terus budaku gitu. Terus aku buat postingan selama 20 tahun gitu kan. Terus dibalas Nadine, dibalas tanteku, dan dibalas boku. Ya udah, cuma itu doang sekedar. Karena ya kadang menurut kita dia ini adalah teman kita, tapi ketika kita buat story dia nggak, sama sekali nggak ada ucapin, dan sama sekali nggak ada reply, cuman dilihat doang gitu. Ya udah, kamu menganggapku tidak penting, aku juga tidak akan menganggap kamu penting seperti itu. Ya mulai sekarang nggak, lebih memfilter aja sih seperti itu. Tapi bukan berarti aku melakukan segala sesuatu atas perbuatannya ya, karena Tuhan Yesus mengatakan ya berbuat baiklah senantiasa seperti itu. Aku kan tetap berbuat baik, namun ya mohon maaf, you're not my, apa ya, mohon maaf apabila aku tidak akan melakukan hal-hal seperti dulu lagi seperti itu, karena ya ekspektasiku sudah tinggi kepadamu, dan ternyata kamu tidak menganggap sama sekali seperti itu. Dan apa ya,
aku ada sih beberapa orang yang aku harapkan dia adalah orang yang pertama mengucapkannya atau memberiku postingan-postingan yang mungkin menarik atau apalah gitu, dan ternyata tidak sama sekali, karena nggak tahu, mungkin itu adalah jalan dari Tuhan. Ya inisialnya nggak usah lah, inisial pokoknya inisial E sama K. Ya udahlah, mau gimana lagi, mereka tidak menganggapku spesial, kenapa aku harus menganggap mereka spesial seperti itu. Aku jarang loh buat story Facebook yang lihat 307, yang nanggapi ya gitulah. Ya maksud aku kayak yang lihat ini kan lumayan banyak, tapi yang bilang itu cuman itu doang, dan itu menunjukkan ya udah yang kamu harapkan gitulah. Ya pokoknya don't put too high expectation from human, jangan terlalu menaruh harapan terlalu tinggi kepada manusia, karena pada dasarnya manusia semuanya mengecewakan. Tapi berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mengingatmu. Bukankah dia yang paling utama adalah nafas kehidupan? Bukankah dia yang paling terindah adalah kamu masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang? Bukankah hadiah yang paling utama kamu masih dapat nafas, kamu masih dapat berdiri, kamu masih dapat berbicara di depan kamera ini, dan kamu masih bisa bahagia. When you know your happiness, kamu tidak perlu mencari validasi dan mencari kebahagiaan dari orang lain, karena kamu dapat memenuhinya sendiri. So mulai sekarang, yuk nikmati semuanya sendiri. Oke, mungkin habis ini kita bakal detox itu kali ya, detox media sosial supaya itu tidak terlalu mempengaruhi kita, dan semoga duitku cepat cair, amin. Nggak apa-apa sih, kayak kita bakal tetap menunggu, cuman ya kita juga harus sabar-sabar lah menunggu seperti itu. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Mungkin ini dijeda bentar ya. Kata-kata buat hari ini, ya mohon maaf ketika lu nggak inget gue, kenapa gue harus inget lu gitu. Ya udah, nanti kita lanjut. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya video dari aku, dan selamat menikmati umur 20, mungkin 5 atau 10 tahun, atau ketika Tuhan nanti kamu akan melihat video ini dan kamu akan merasakan flashback. Selamat datang di umur 20. Semoga seasik yang kita pikirkan ya. Dan ya memang kehidupan yang akan kita hadapi akan sulit, tapi harap kita masih dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. So segitu dulu video hari ini, dan selamat ulang tahun Vera, selamat umur. Bye bye.